Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhirmu di dalam kubur? Sunyi, gelap, sepi tanpa suara. Lalu tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Bukan seperti gempa yang pernah kamu rasakan. Ini berbeda, lebih dalam, lebih menembus jiwa. Tanah yang selama ini menutup tubuhmu mulai retak, perlahan, lalu terbelah. Kamu mendengar suara yang belum pernah ada di dunia. Suara yang membuat jantung seakan berhenti. Dan dalam satu perintah dari Tuhan, tubuhmu yang telah hancur disusun kembali. Matamu terbuka. Ini bukan mimpi, ini hari kebangkitan. Kita sering mendengar tentang hari kebangkitan. Sering, terlalu sering. Tapi entah kenapa, hati ini terasa biasa saja. Seolah itu cerita yang masih sangat jauh. Seolah kita punya waktu tanpa batas. Kita sibuk merencanakan hari esok. Namun jarang memikirkan hari ketika semuanya berakhir. Padahal hari itu bukan dongeng. Bukan kiasan untuk menakut-nakuti. Itu janji. Janji yang pasti ditepati. Dan saat ia datang, tidak ada notifikasi. Tidak ada peringatan terakhir. Hanya kenyataan. Semua bermula dari satu suara. Bukan suara manusia. Bukan dentuman biasa. Bukan gemuruh yang bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Itulah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kita mungkin pernah mendengar namanya, tapi jarang benar-benar membayangkan momen itu. Tiupan pertama, dunia yang kita kenal runtuh dalam sekejap. Gunung yang selama ini berdiri kokoh, hancur seperti debu yang diterbangkan angin. Laut meluap tanpa batas. Langit yang terlihat tenang selama ini terbelah. Manusia panik, berlarian tanpa arah, memanggil orang-orang yang mereka cintai. Tapi tak ada yang bisa menyelamatkan siapapun. Suara itu bukan sekadar keras, ia menembus jiwa. Menghentikan detak jantung, mengakhiri semua cerita yang belum selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, tunggu sebentar. Biarkan aku memperbaiki diri. Atau beri aku 1 hari lagi. Semuanya berhenti. Lalu datang masa sunyi yang tak terbayangkan. Bumi seperti mati, tidak ada aktivitas, tidak ada percakapan, tidak ada ambisi. Hanya kehendak Allah yang berlaku. Kemudian, tiupan kedua. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangkitkan. Suara itu kembali mengguncang semesta. Namun kali ini, bukan untuk merobohkan gunung, melainkan untuk memanggil seluruh manusia yang pernah hidup. Dari manusia pertama, hingga manusia terakhir. Tak peduli di mana jasadnya berada, di dasar laut, di dalam tanah, menjadi debu yang tersebar. Semua mendengar panggilan itu. Bukan dengan telinga seperti sekarang, tapi dengan kepastian yang tak bisa ditolak. Dan saat itulah, tanah mulai bergerak. Kubur yang sunyi selama puluhan, ratusan bahkan ribuan tahun, mulai retak dari dalam satu demi satu di seluruh penjuru bumi. Bayangkan jutaan kubur terbuka dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada lagi perbedaan antara raja dan rakyat. Tidak ada lagi jarak antara kaya dan miskin. Semua berada dalam satu keadaan yang sama. Menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan mungkin, di detik itu, kita baru benar-benar sadar bahwa kehidupan dunia yang dulu terasa panjang, ternyata hanya sekejap saja. Seperti mimpi yang terlalu cepat berlalu. Gelap, itulah yang paling lama menemani di dalam kubur. Bukan gelap seperti malam yang masih ada bulan dan bintang. Ini gelap yang pekat, gelap yang membuat waktu terasa tak lagi berarti. Entah sudah berapa lama. Puluhan tahun, ratusan tahun, atau mungkin lebih. Tubuh yang dulu gagah, telah hancur, menyatu dengan tanah, menjadi bagian dari bumi yang kita pijak. Namun, ketika tiupan kedua menggema, sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Tanah yang selama ini diam, mulai bergetar. Dari dalam, seperti ada kekuatan besar yang memanggil. Retakan kecil muncul di atas permukaan kubur. Lalu melebar, semakin besar. Dan dalam sekejap, kubur itu terbelah. Bukan perlahan seperti tanah longsor. Bukan seperti makam yang digali manusia. Ini perintah langsung dari Allah. Perintah yang tidak bisa ditolak oleh tanah. Tidak bisa dilawan oleh waktu. Tidak bisa dihentikan oleh apapun. Tubuh yang telah hancur, disusun kembali. Tulang belulang yang terpisah, dikumpulkan, disempurnakan, daging dibalutkan kembali, kulit dikembalikan. Mata yang lama tertutup, terbuka. Dan saat itu terjadi, kesadaran kembali. Kamu menarik napas. Napas pertama setelah kematian. Bingung, terkejut, takut. Kamu melihat ke sekeliling. Tanah-tanah lain juga terbelah.
Kubur-kubur lain juga terbuka. Manusia bangkit satu demi satu, tak terhitung jumlahnya. Tidak ada pakaian yang menutupi, tidak ada harta yang digenggam, tidak ada jabatan yang melekat. Semua berdiri dalam keadaan yang sama, telanjang, lemah, tak berdaya. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan, kini pucat. Wajah-wajah yang dulu sering tertawa, kini gemetar. Sebagian menangis, sebagian terdiam dalam ketakutan. Dan di antara keramaian yang luar biasa itu, tidak ada satupun yang bisa berpura-pura tenang. Karena setiap orang tahu, ini bukan kebangkitan biasa. Ini bukan awal kehidupan baru yang penuh pilihan. Ini adalah awal dari pertanggungjawaban. Di detik itu, kenangan dunia kembali menyeruak. Kesempatan yang pernah datang, namun diabaikan. Nasihat yang dulu terdengar, namun dianggap angin lalu. Salat yang ditunda, taubat yang direncanakan nanti saja. Kebaikan yang sempat ingin dilakukan, tapi tak pernah benar-benar diwujudkan. Semua terasa nyata, dan mungkin saat berdiri di atas tanah yang baru saja terbelah itu, kita baru menyadari satu hal yang menyesakkan dada. Waktu di dunia dulu ternyata jauh lebih berharga daripada yang pernah kita bayangkan. Setelah semua bangkit, setelah tanah tak lagi menutup tubuh, yang terlihat pertama kali bukanlah pakaian, bukan harta, bukan status. Yang terlihat adalah wajah. Dan di hari itu, wajah tidak bisa lagi berdusta. Di dunia, kita bisa tersenyum untuk menutupi luka. Kita bisa tertawa untuk menyembunyikan rasa bersalah. Kita bisa berkata, aku baik-baik saja, meski hati penuh dosa. Tapi tidak di hari kebangkitan. Di sana, hati diterjemahkan menjadi raut muka. Ada wajah yang bercahaya, tenang, seakan beban berat telah dilepaskan. Tatapannya tidak liar, tidak panik. Ada harap di sana. Bukan karena mereka merasa suci, tetapi karena mereka pernah berjuang di dunia, menahan diri saat ingin bermaksiat, bertahan dalam taat meski berat, menangis dalam sujud saat tak ada yang melihat, keringat tetap mengalir, ketakutan tetap ada, namun di dalam hati mereka ada keyakinan. Lalu ada wajah lain, wajah yang tertunduk, pucat, kosong. Mata mereka tak mampu menatap lurus, seakan mencari tempat bersembunyi, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di hari itu, rahasia yang paling tersembunyi sekalipun dibuka. Percakapan yang pernah dihapus, niat yang disimpan rapat, dosa yang dilakukan dalam gelap. Semua menjadi terang, dan yang paling menyakitkan, bukanlah ketakutan pada azab, tapi penyesalan. Penyesalan karena dulu merasa waktu masih panjang. Penyesalan karena menganggap remeh satu dosa kecil. Penyesalan karena menunda taubat saat hati masih bisa lembut. Di tengah jutaan manusia yang bangkit, tidak ada yang sibuk melihat orang lain. Setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Seorang sahabat tak lagi sempat bertanya tentang sahabatnya. Seorang anak tak lagi mencari orang tuanya. Seorang pasangan tak lagi saling menggenggam. Semua fokus pada satu kenyataan. Apa yang akan terjadi padaku? Di saat itu, gelar tidak berarti. Popularitas tidak berarti. Jumlah pengikut tidak berarti. Yang berbicara hanya amal. Salat yang dulu terasa berat, kini dirindukan. Sedekah kecil yang pernah diberikan, kini terasa besar. Istighfar yang lirih di malam hari, kini menjadi cahaya. Dan mungkin, di antara wajah-wajah itu, ada wajah kita. Pertanyaannya, wajah seperti apa yang akan kita bawa? Bercahaya karena pernah berjuang melawan diri sendiri? Atau pucat karena terlalu sering mengabaikan suara hati? Di hari itu, tidak ada lagi topeng. Yang ada hanya diri kita yang sebenarnya. Setelah bangkit, setelah wajah-wajah memperlihatkan isi hati, manusia mulai digiring, bukan ke rumah, bukan ke tempat yang familiar, tapi ke sebuah tempat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Padang Mahsyar, sebuah hamparan luas tak berbatas. Tidak ada gedung, tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada tempat bersembunyi. Langit terasa begitu dekat, matahari didekatkan. Bukan seperti panas siang yang biasa kita keluhkan. Ini panas yang membuat kepala terasa mendidih. Kulit seperti terbakar, keringat mengalir deras. Namun anehnya, keringat itu tidak sama bagi setiap orang. Ada yang hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Semua sesuai dengan amalnya. Di tengah lautan manusia itu, tidak ada percakapan ringan, tidak ada tawa, tidak ada basa-basi. Setiap orang memikirkan dirinya sendiri. Seorang ibu yang dulu rela berkorban untuk anaknya, di hari itu tak sempat lagi menoleh.
Seorang sahabat yang dulu begitu dekat, tak lagi mampu memberi kekuatan, bukan karena tidak peduli, tapi karena rasa takut telah menguasai segalanya. Bayangkan berdiri begitu lama, waktu terasa tak bergerak. Detik seperti tahun menunggu keputusan, menunggu panggilan, menunggu catatan amal dibuka. Dan di saat itu, kenangan dunia datang satu persatu. Momen ketika azan berkumandang, tapi kita memilih menunda. Kesempatan bersedekah yang kita abaikan. Lidah yang pernah menyakiti tanpa merasa bersalah. Hal-hal kecil yang dulu kita anggap sepele, di hari itu terasa begitu besar. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi tombol ulang. Tidak ada lagi hari esok untuk memperbaiki. Yang ada hanya satu kesadaran yang menyesakan dada. Ternyata hidup di dunia sangat singkat. Ternyata kesempatan itu benar-benar terbatas. Ternyata peringatan yang dulu kita dengar bukan sekadar kata-kata. Dan mungkin saat berdiri di padang mahsyar itu, kita akan berkata dalam hati, andai saja aku lebih serius. Andai saja aku tidak menunda. Andai saja. Tapi hari itu bukan hari untuk berandai-andai. Hari itu adalah hari keputusan. Dan kita berdiri di sana, menunggu dengan jantung yang bergetar, menanti apa yang telah kita siapkan sendiri. Saudaraku, hari itu terasa jauh, karena kita masih bernapas hari ini. Masih bisa menunda, masih bisa berkata, nanti saja. Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu, apakah esok masih menjadi milik kita? Kubur bukan cerita lama, ia adalah alamat yang pasti. Dan kebangkitan bukan ancaman kosong. Ia adalah janji. Selagi dada masih bisa naik turun, selagi hati masih bisa merasa bersalah, jangan tunggu sampai tanah benar-benar menutup segalanya. Karena saat kubur terbelah nanti, yang kita bawa hanyalah amal. Jika video ini membuat hatimu terasa lebih berat, atau mungkin lebih sadar, jangan biarkan perasaan itu hilang begitu saja. Kadang satu pengingat sederhana bisa menyelamatkan kita dari penyesalan panjang. Bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Bukan untuk menakuti, tapi untuk saling menjaga sebelum hari itu benar-benar datang. Dan jika kamu ingin terus diingatkan, agar hati ini tidak terlalu jauh dari akhirat, subscribe sekarang. Bukan karena channel ini penting, tapi karena kita semua butuh diingatkan sebelum terlambat.